Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Yang di kelas Zoom gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik Pak, sehat Baik, Pak, Oke, Pak. sehat semua ya. sehat Pak. Sehat, Pak. Lagi hujan atau panas Hujan, di Pak. tempat kalian? Hujan terus Pak ini Pak. Oh, yang di Hmm. Sumatera, Yolanda, hujan atau panas di situ? Hujan deras. Oke, oke. em, jadi nanti untuk hari ini nanti akan saya kasih beberapa pengantar buku ya yang bagus. Jadi nanti teman-teman baca dulu. Terus kira-kira apa yang kalian temukan di sini nanti kita diskusikan. Jadi saya ambil dari bukunya Jacob Sumarjo. Jadi Jacob Sumarjo itu dia istilahnya adalah pemikir seni lah ya. Atau istilahnya dulu dosen STSI Bandung. Ya, pernah ketemu cuma sekali saya di Malang pas waktu itu dia ngisi materi di UM gitu. Cuman saya dapatnya itu sebelum saya jadi mahasiswa ini. Tapi nggak tahu tiba-tiba pada waktu itu ini bukan punya saya, jadi punyanya kakak teman saya gitu ya. Dulu sastra, anak sastra gitu ya. Ini masih ada namanya Khalifah Fadiyah Jalan Tengger Blitar, Jawa Timur. Tapi belum tak kembalikan. Bukunya bagus sebenarnya. Soalnya orangnya nggak nanyain, nah itu belum tak kembalikan sampai sekarang. Ini sampai sekarang jadi buku pegangan untuk estetika ya. Jadi hampir semua untuk mata kuliah estetika itu pasti pakai ini. Bukunya cukup kuno, cuman dia mudah gitu loh. Istilahnya filsafat, kalau filsafat itu kan cara berpikir konseptual, mendalam gitu ya, radikal gitu ya, kayaknya kan gitu ya. Kalau bisa sampai seradikal mungkin gitu ya konsepnya gitu ya, sampai membuat orang itu kenapa saya hidup gitu ya, kenapa saya harus punya agama gitu ya, ada kan sampai kayak gitu. Cuman ini bawanya itu mudah, ya. Bawanya mudah itu dalam artian kalimatnya itu nggak berat gitu. Beda kalau ini, ya. Jadi ini Dr. Efek Muji Sutrisno. Muji Sutrisno itu Romo gitu ya. Jadi salah satu Romo di STF Driakarya. Jadi Sekolah Tinggi Filsafat. Sekolah Tinggi Filsafat itu ada di Jakarta ya. Jadi kuliah ning ngene iki sini mata kuliah filsafat. Sekolah Tinggi Filsafat. Biasanya kan kalau kalian itu kan sekolah tinggi ekonomi itu kan ya. Sekolah tinggi kesehatan gitu. Ini sekolah tinggi filsafat. Cuman aja di Indonesia itu STF Driakarya Jakarta. Itu mencetak apa ya istilahnya pemikir-pemikir teoretikus kuat-kuat sekali ya di situ. Ya, saya banyak berjumpa perjumpaan-perjumpaan buku-buku kayak gini, akhirnya saya tahu estetika itu apa, filsafat itu apa, dan sampai sekarang pun saya masih senang membaca karena mata kuliah estetika dan mata kuliah filsafat. Iya. Terus dilalah sekarang ngambil studi lanjut. Terus akhirnya lebih dipaksa untuk baca gitu. Jadi hari ini kemarin tuh saya baca banyak buku ya. Ini kan buku yang sampai bingung ya. Jadi ini belum habis ini. Tapi yang satu hampir habis. Jadi kemarin tuh saya 2 minggu itu baca 4 buku. Ya. Cuman yang satu nggak habis karena buku ini kan kewandel ya, sejarah filsafat peradaban dunia. Itu mulai dari sebelum ada Plato, berarti 500 sebelum Masehi, Yunani klasik sampai sekarang. Teori-teori kritis, teori-teori kontemporer. Ya, jadi terus akhirnya saya pinjam ini buku juga cukup bagus ya. Estetika pengantar filsafat seni, ya, mesti enak filsafat itu. Terus jadi hari ini teman-teman tak coba untuk membaca dulu ya. Karena kadang di filsafat itu kan perlu dibarengi dengan kemampuan untuk membaca dengan baik gitu ya. Cuman 2 bab dari mata kuliah dari bukunya filsafat Jacob Sumarjo. Yang pertama itu seni dan lembaga kebenaran. Terus kedudukan agama, seni, filsafat dan ilmu dalam diri manusia.
Jadi biar nanti kita mudah. Jadi letak untuk apa ya, porsi apa ya, perspektif kita itu mau ditaruh di mana itu. Biar takutnya nanti ketika kita membahas agama, membahas ritual, membahas apa gitu ya, membahas mengenai fenomena-fenomena yang janggal dan sedikit menelisik, sedikit kritis gitu, biar nggak kaku atau istilahnya mudah diterima. Ya, ben nggak dicap ya, biasanya kan kadang kita dicap kafir, murtad gitu ya, kan kayak gitu. Itu kan konteks orang, tapi selama kita mempercayai kan ya nggak masalah juga kan, kan cuma omongan aja. Oke, ini tak kirim ke grup nanti ya. Jadi teman-teman baca dulu. Saya kasih berapa menit kira-kira? Cuman 10 halaman. 10 halaman kan mulai dari halaman 3, berarti kan 7 halaman. Jadi sampai 10. Ya dibaca dulu aja. Soalnya kan ini buku ini nggak terlalu apa ya, nggak rumit, mudah kok, bacanya mudah. Ya. Bahasanya mudah, bahasanya ramah gitu ya istilahnya. Kalau kamu tak kasih buku ini, meletik lah istilahnya. Meletik itu melompat ya, kayak kena bom gitu. Jadi langsung melompat tinggi gitu ya. Badanmu berserakan gitu, kayak gitu. Ya wes, tak kasihkan ke grup dulu, nanti bisa dibaca. Kira-kira berapa menit? 15 menit gitu ya. Sambil merefleksikan. Nah, kalau kuliah estetika itu ya refleksi gitu ya. Refleksi, terus kemudian mengkritisi gitu ya, mengapresiasi, mengintuisi gitu ya. Pokoknya ya sisi mau belakang gitu ya. Ya. Biar nanti saya masuknya lebih mudah. Kalau tak kasih langsung PPT, Gupit itu langsung belokkan balik kanan gitu ya, langsung pulang kalian. Tak kasih dulu ya teman ya, nanti bisa dibaca 15 menit. Terus jam 18, ini 18.56 ya sekarang ya. Berarti piro? 15 menit. Jam 7 lebih kok hang ini. Ya, 7 lebih 9. Bisa? 11. Ya wes, oke. Ya dibaca 15 menit dulu, 7 lebih 11. Tak kirim dulu ya, teman-teman ya. Nanti dibaca sebentar, terus baru kita telusuri pemikiran dari Pak Jakob ini. Oke, silahkan dibaca, diilhami, direfleksikan terkait dengan itu. Karena itu bab awal dari bukunya Jakob, bagus. Bawa HP semua kan ya? Teman-teman bisa baca dari HP-nya atau dari laptopnya ya? Sama. Udah masuk grup semua kan ya, teman-teman ya? Atau ada yang belum? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, silakan dibaca dulu 15 menit aja. Kalau nanti masih kurang, tak kasih waktu lagi nggak apa-apa. Kalau masih kurang, tak kasih waktu 1 jam. 1 jam buat baca itu. Lah itu Rivaldan itu muncul itu. Kurang ya kayaknya ya. Yowes, tak tambah lagi 5 menit. Bahasanya susah, Pak. Masa? Iya, Pak. Itu mudah itu. Kamu belum yang ini ya, yang buku-buku ini, wah. Ini yang estetika, filsafat keindahan, ya, Muji Sutrisno, Profesor Dr. Chris Verhaak. Ini tingkat lanjut sih sebenarnya. Kalau ini sejarah filsafat, seni. Kan kita nggak bahas sejarah secara umum ya. Baru minggu depan kita bahas. Terus yang paling mudah ini, bener nih.
Ini menurutku paling mudah. Ya mungkin belum terbiasa ya. Ya aman. Kita gengsi Pak terbiasa yang cepat-cepat mungkin. Wah, itu. Ya makanya. Jadi diusahakan sekarang refleksi pelan, mendalam gitu ya, konseptual gitu ya. Terus ya. Nanti ini apa kalau nanti semisal pusing langsung minum botrek gitu ya. Nanti lapar gitu ya langsung makan gitu kan ya. Haus langsung minum karena ada solusinya itu. Udah. Wes. Atau masih merefleksikan atau masih mencari esensinya. Oke, ada mau berpendapat dari ini tadi? Bentar, aku sambil kita pertemuan di mana ya? Oke, yuk kita singgung sedikit terkait dengan mungkin ada yang mau berkomentar dari yang sudah dibaca. Ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari situ? Atau mungkin kan ketemukan hari ini, dari pengalaman hari ini, ya. Ternyata kalian itu masih merasakan bahwa kebenaran mana yang sedang kalian resapi sekarang. Yang jelas kalian sudah sembahyang, sudah berdoa gitu kan ya. Kayaknya kebenaran agama itu sudah mutlak itu ya, nggak mungkin dihindari ya. Karena itu bagian dari kewajiban gitu ya. Ayo mungkin ada yang mau berpendapat sambil aku ya. Dingin ya ternyata ya. Tak matikan lah sini. Sing belakang aja. Kita pakai belakang aja ya. Jadi, bentar, aku tak share screen dulu. Ayo mungkin atau dari teman-teman If slide-nya banyak ini 2 pertemuan tak gabung jadi 1. Kok ramah tuh? Kok nggak gelem? Bentar. Oke. Oke. Kayaknya kopi itu bisa menawarkan sesuatu hal terkait dengan kebenaran. Makanya saya pilih kopi ya, simbolismenya. Kan cair gitu loh kayak kopi gitu ya. Ya nggak tahu yang cewek-cewek ini ngopi enggak, mungkin kalau cowok-cowok kalau ngopi itu kan suasana jadi cair ya. Ya, ngantuk, posisi ngantuk, ngopi terus sampai malam gitu ya. Pokoknya kalau sudah melewati jam 9 gitu ya. Jadi kita masih logis ya. Terus naik ke atas jam 10 agak sedikit nggak logis. Terus kalau sudah kelewat jam 12 jam 1 ngomongin planet Pluto, gitu nggak? Ya. Ngomongin pokoknya yang paling akhir itu kalau sudah jam 1 sampai jam 3 itu ngomongin pasti kalau nggak teori konspirasi dunia. Oke. Ada yang mau berpendapat dari yang sudah kalian baca? Bingung ya kalian ya? Masih bingung, oke. Coba kita diskusikan sedikit ya. Jadi hari ini kita coba untuk apa yang nyilih ini? Cara nih. Jadi dikena ini tak wis ning anu ya.
corone. Biar ininya no. Wis gak apa-apa lah wis. Ya, jadi kita membahas mengenai ya sama kedudukan seni sebagai lembaga kebenaran sekaligus indah gitu ya. Ya. Dalam masih konteks di dalam pembahasan mengenai estetika bagian dari filsafat keindahan itu tidak terlepas dari bagaimana berbagai lembaga kebenaran mencoba untuk menjadi salah satu pandangan hidup manusia, mulai dari manusia belum mengenal tulisan sampai akhirnya mengenal tulisan ya. Terus kita sekarang juga masih masih bergantung pada hasil-hasil yang sudah dilakukan manusia sebelumnya, utamanya adalah ilmu, teknologi ya. Kamu HP yang kamu pegang itu kan hasil dari jerih payah manusia dalam terkait dengan kebenaran ilmu, kebenaran sains ya, terus kemudian teknologi, dan itu berasal dari bagaimana sebuah ilmu itu dianggap menyesuaikan dengan tujuan utamanya, yaitu memperbaiki kehidupan manusia. Ya, semua kebenaran ini kan tujuannya adalah memperbaiki kehidupan kita kan ya. Kalau kamu belajar agama gitu ya, atau meyakini satu agama, ada yang meyakini dua agama gitu ya, atau meyakini satu kepercayaan tertentu gitu ya. Ada kan orang yang percayanya sistem kepercayaan gitu ya, kejawen gitu kan masih banyak. Toh mungkin di daerah kalian masih ada orang yang seperti itu. Ada juga yang ngomongnya beragama tapi kelakuannya tidak beragama ya banyak juga sih sebenarnya. Cuman tujuan lembaga kebenaran itu kan tujuan fungsinya adalah memperbaiki kehidupan manusia gitu ya. Ya, tujuan baiknya kan seperti itu. Sehingga kalau kita ngomong kebenaran, bagaimana ini menjadi pandangan hidup gitu ya. Jadi sekarang itu pandangan hidup kalian itu di mana gitu ya, akhirnya. Ya. Apakah meletakkan pada agama aja, pada kebenaran sains aja? Berarti kalau sains kan berarti kalau kalian semisal biasanya kan membenturkan agama dengan sains gitu ya, atau membenturkan agama dengan ilmu pengetahuan, itu kan biasanya nggak ketemu gitu ya. Contohnya kalau teori evolusi Darwin gitu ya. Teori evolusi Darwin itu kan menganggap bahwa banyak orang yang mengatakan Darwin itu sosok yang menjadi biang kerok bahwa orang itu dianggap nggak percaya Tuhan, ya. Karena apa? Karena manusia bukan lahir dari diciptakan oleh Tuhan, tapi karena proses evolusi, ya. Tapi kebenaran sainsnya itu sebenarnya nggak seperti itu, ya. Biasanya makanya kenapa filsafat atau istilahnya lembaga kebenaran tertentu ya, misal kayak filsafat itu mencoba untuk memahamkan seseorang untuk berpikir konseptual bahwa sebenarnya sains dan agama itu berjalan bebarengan gitu. Tapi beberapa penafsiran banyak yang masih menganggap itu bagian sesuatu hal yang terpisah atau saling melawan gitu. Tapi saya yakin bahwa setiap kebenaran masing-masing itu mencoba untuk bukan melindungi berjalan seiringan, bukan kemudian kalau sainsnya atau istilahnya adalah ilmunya atau pengetahuannya itu kuat sehingga kadar keagamaannya atau spiritualnya kurang, enggak. Jadi siapa itu namanya orang pintar sedunia sopo kira-kira orang paling pintar sedunia, Einstein lah ya. Ya, Einstein lah. Einstein itu sampai bilang sains tanpa agama itu buta. Ya. Agama tanpa sains itu tuli gitu. Jadi padahal kalau kita ngomong orang paling pintar di dunia kan berarti kan dia yakin bahwa ilmu itu kan menjadi sains wajib bagian utama ya. Karena kita kalau ngomong ilmu kan paling mudah adalah sains ya.
Ya, agak-agak berat sedikit sih. Oke, bentar. Ya, jadi dari dulu orang ya atau manusia atau kita lah ya, kita mencoba untuk eh, dari masa prasejarah terus kemudian sampai masa saat ini ya, mencoba untuk mencari kepastian atau pandangan hidup. Ada yang berdoa gitu ya, mereka meyakini agama, terus dogma-dogma ataupun ajaran-ajarannya terkait dengan kisah apa ya kemanusiaan ya, hubungan kita dengan Tuhan dan sebagainya. Ini kebenarannya benar-benar sangat tunggal, universal dan dogmatis. Dogmatis itu tidak bisa dirubah ya. Misal kita mau sholat ya, kalau Isya itu kan 4 gitu ya, nggak boleh ditawar 3, nggak boleh. Itu dogma namanya. Ya. Ya. Kalau di dalam sains atau MIPA gitu ya, misal itu juga nggak bisa dengan 2 kali 2 kebenaran sainsnya kan pasti 4 gitu. Tapi kebenaran seninya bisa aja berbeda. Coba kamu nyusun 4 benda dengan ukuran sama, coba kamu lihat dari depan matamu. Kira-kira benda itu ada berapa? 2 kali 2. Ini ada 2 benda, di sini ada 2 benda. Berapa kira-kira? 1. Cara pandangnya sudah beda. Itu berarti kan kebenaran satunya memanfaatkan kebenaran sains, satunya memanfaatkan kebenaran seni dengan memanfaatkan perspektif atau cara kita melihat. Ya, berarti kan tinggal perspektifnya. Nah, semua orang coba berlomba-lomba untuk menemukan itu. Nah, sekarang kalau estetika itu kan biasanya terlibat dengan kebenaran seni ya. Ya, dulu orang bisa menggabungkan antara agama dan seni. Misal kayak wayang gitu ya. Wayang itu kan bagian dari dakwah ya. Tapi dia menggunakan pertunjukan atau seni ya dalam menyebarkan menyebarkan tema-tema mengenai spiritual, keyakinan terhadap Tuhan, kemanusiaan, terus kemudian nilai moral, kisah kasih terhadap sesama manusia, yang semua itu ternyata juga diajarkan dalam agama gitu ya. Makanya orang dulu kalau wayang itu nganggapnya pandangan hidup seolah-olah spiritual. Kemarin kejawen itu ya, sekarang itu masih kuat karena kedekatan antara seni dan kepercayaan pada waktu itu kuat sebagai dakwah. Ya, mungkin ada anak-anak sekarang ya atau generasi sekarang itu tidak sesuai dengan konteks sekarang mungkin ya, tapi berapa masih ada orang yang menganggap itu. Tapi biasanya masuknya ke seni. Nah, itu pada waktu dulu ya. Terus sekarang kayak gimana? Jadi semua terkait dengan keberadaan mengenai seni dan semisal kayak seni dengan agama itu malah cenderung dibentur-benturkan keadaan sekarang ya. Saya nggak tahu kenapa kok tambah pinter orang itu malah membentur-benturkan itu gitu ya. Ya. Sekarang kasus-kasus sekarang itu dengan adanya media sosial itu kita malah nggak pinter gitu ya. Malah jadi dibentur-benturkan ya konfliknya. Nah, oke. Seperti kayak gini. Jadi orang mencoba untuk semisal merenung gitu ya. Jadi melihat ke alam. Kemarin kan kita juga diskusikan kenapa menganggap ini estetis atau indah? Karena bisa merenung. Ya, indahan kita dengan melihat keindahan itu bisa merenung. Ya, keindahan alam. Apakah itu bagian dari estetika? Iya, itu bagian dari estetika juga. Kamu melihat alam dan merenung, merefleksikan, terus beban terlepas, ya, atau mengalami istilahnya adalah namanya adalah larut ya. Kalau kamu lihat alam itu kan seolah-olah kita kecil gitu ya. Wah, kita mini gitu ya. Melihat alam kita mini, lihat gunung luas itu seolah-olah kita nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan mendapatkan spiritual di situ. Itu apakah bisa dikatakan agama? Ya, spiritual. Nah, jadi dari istilah tadi ya, kenapa seni terus kemudian filsafat dan agama itu erat kaitannya dengan alam spiritual ya. Jadi membangkitkan semangat hidup, memberikan semangat cinta kasih ya, seperti itu. Ya, ini contohnya. Atau melihat ini tadi kemarin saya coba ya. Kalau kamu coba melihat karya lukis abstrak, kalau benar-benar asli,
itu sangat berbeda sekali ya, dengan ketika kalian melihat gambarnya aja. Ini gambarnya kemarin yang saya katakan ini salah satu penemu abstrak ekspresionisme. Cuman dia gambarnya itu kotak-kotak gitu aja ya. Ya, jadi kotak-kotak gitu ya, terpisah ada 2 kotak, ada yang 3 kotak, ada yang 1 gede gitu. Kayak coret-coret biasa gitu loh, kayak anak kecil bisa gitu. Ya, tapi ada sejarah di balik belakang itu ya, atau pemikiran di balik itu, enggak sembarangan. Ya, itu bisa melihat karya seni itu bisa melihat merenung, terus kita dapat spiritual dan sebagainya. Kita seolah-olah dorongan untuk hidup atau pandangan hidup kita itu tercerahkan. Makanya kalau di Jogja itu kalau kamu lihat karya itu namanya ibadah seni gitu. Beribadah seolah-olah kamu mendapatkan ilham gitu ya. Oh, saya larut gitu melihat karya. Tapi tidak semua karya, tergantung selera juga kadang. Ya. Makanya yang kemarin saya katakan mana yang estetis, mana yang indah, gitu ya. Mungkin kalian mengalami larut itu tadi ya. Ya. Jadi, oh ini indah, terus menurut saya ini memberikan pengalaman baru dan sebagainya. Oke. Atau yang kemarin saya katakan karya Nasar namanya ya kemarin, yang abstrak itu, yang kayak apa? Yang paling belakang kemarin ya, itu karyanya Nasar ya. Namanya saya ingatnya baru sekarang. Ya, semua orang berlomba-lomba atau memenuhi kebutuhan hidupnya itu untuk menemukan kebenaran itu berbeda-beda cara dan berbeda-beda keadaan dan kondisi dan situasi. Ya. Ada yang menemukan istilahnya refleksi dari menonton kartunya siapa? SpongeBob gitu ya. Mewakili keberadaan manusia. Oh, yang materialistis siapa? Mr. Krab. Yang santai siapa? Paling santai sedunia. Patrick gitu ya. Pekerja keras tapi juga maksudnya pekerja keras tapi ceria, SpongeBob ya. Jadi menawarkan kehidupan kayak real gitu ya. Jadi pekerja keras tapi seneng gitu ya. Padahal dia ditipu sama Mr. Krab ya, tambah berupaya gitu dia. Yang idealis, Squidward gitu ya, Squidward seolah-olah penjaga moral gitu ya dia. Harus hidupmu harus lurus gitu ya. Nah, menarik. Lah, kehidupan refleksi kehidupan itu bisa dimunculkan dari berbagai dan bisa dianggap sebagai kebenaran juga. Ya ini contohnya ini karya saya, ini yang abstrak ya. Jadi ini karya saya di tahun berapa ya, pas pandemi sih, 2018-19. Ya. Saya itu kan sebenarnya senang lukis, tapi lukisan saya itu yang terakhir setelah figuratif itu di abstrak. Saya ngejar abstrak gitu. Karena apa? Karena bebas aja gitu loh. Jadi lepas itu loh. Jadi kalau bikin karya abstrak itu kayak semacam bentuk ibadah tapi sekaligus kayak rekreasi gitu. Jadi kalau pikiran sumpah gitu ya, ketika kalian gambar, melukis ini pakai cat akrilik ya. Jadi cat akrilik, terus kemudian saya madu-madankannya itu berdasarkan dari keinginan saya, pengalaman saya mencampur warna, itu larut aja. Jadi wis ngalir gitu ya, semacam kayak gitu. Perkara kamu katakan ini adalah sampah, apa perkara ini adalah kurang dan sebagainya, saya tidak akan marah dan saya akan menerima. Toh ini karya saya, apapun yang kalian tidak suka, nggak masalah. Karena itu tidak memunculkan pengalaman baru bagi kalian. Nggak masalah, semisal kayak gitu ya. Tapi kalau kamu melihat langsung, bakalan tahu bedanya ya. Mungkin karena ada teksturnya, ada cat yang menyeruak gitu ya. Ini karya saya, ya sungguh-sungguh berbeda dari ketika saya ngajar ya. Ya. Terus saya juga punya dulu tuh terapi semasa saya kuliah ya. Setelah kuliah itu kan bingung kerjaan, terus kemudian saya juga sudah punya istri, terus kemudian bagaimana sih untuk menyeimbangkan hidup gitu. Jadi dulu itu saya senang bikin kayak terarium gitu ya. Jadi terarium itu kalau di Amerika itu bagian dari terapi ketika di rumah sakit, itu kalau orang yang sakitnya parah, itu biasanya dikasih bunga dan terarium.
Jadi terrarium itu adalah kayak tanaman di dalam wadah kaca, kayak aquascape, cuman dia tanaman-tanaman yang kecil-kecil gitu. Jadi biasanya sukulen, kaktus, terus kemudian jenis-jenis tanaman-tanaman yang kuat tahan air, itu namanya terrarium. Ya, menurut saya ini bentuk pandangan hidup saya ketika mengalami situasi di mana saya merasa gelisah gitu ya, selain melukis, bertanam, terus bikin terrarium kayak gini. Ini bukan karya saya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat karya saya, tak tunjukkan. Ya, jadi sebenarnya ada tiga keinginan ya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi pertama adalah memikirkan pentingnya peran seni ya. Jadi kan kita harus tahu seni itu apa dulu, kebenaran apa, terus menanyakan peran seni untuk menyempurnakan segala hal gitu ya. Kadang berkegiatan seni atau mengapresiasi sebuah karya seni itu tidak selalu menyempurnakan ya. Cuman dia akan memperbaiki kehidupan terkadang itu. Kamu lagi capek itu ya, dengerin musik gitu ya. Punya selera musik masing-masing. Ada yang jazz, ada yang apa gitu ya. Terus kemudian ada yang folk gitu. Atau yang dengerin musik black metal gitu ya, enggak ada wah gitu ya. Atau musik punk gitu ya, yang black metal sih nggak bisa didengerin. Tapi kan itu kembali selera dan kembali ke kembali ke pengalaman artistik, pengalaman estetik masing-masing, nggak bisa disamakan. Ya, jadi nanti erat pentingnya kaitan ini dengan persoalan penghayatan terkait dengan persoalan estetika dan kehidupan. Ya. Jadi ya goalnya adalah Anda wajib memulai untuk memikirkan ini. Gitu. Pentingnya apa kira-kira kalau saya di dalam mata kuliah estetika ini? Apakah saya jadi lebih banyak mengapresiasi orang, gitu ya? Apakah saya lebih berpikir? Kadang kita mikir itu nggak sulit terus ya. Kalau saya adalah cenderung orang yang gampang mengkritisi segala sesuatu gitu ya. Di jalan gitu ya, numpak sepeda motor gitu ya. Ada orang rokok pengen tak jejek aja gitu loh. Keluar rumah gitu ya. Kan rumah saya itu mepet sama jalan ya. Keluar sedikit wer gitu ya. Pengen tak jejek rasanya gitu loh. Jadi ada perasaan-perasaan untuk mengkritik sesuatu, memikirkan sesuatu bahwa itu jelek bagi orang. Ya sebenarnya itu sudah bagian dari filsafat, mengkritik sesuatu, memperbaiki kehidupan, bagaimana kita untuk mencoba untuk memahami segala sesuatu hal gitu ya. Cuman kalau kita mikirnya kayak gitu terus kan kita nggak move on ya, karena pusing gitu ya, kayak gitu. Tapi kadang persoalan-persoalan terkait dengan hal-hal yang mengangkut dengan seni itu pasti akan banyak terlibat di sini. Ya kemarin ya. Jadi ada beberapa pihak atau istilahnya adalah beberapa golongan gitu ya terkait dengan apresiasi atau melihat sebuah karya atau karya seni atau keindahan. Ya. Ada orang yang mampu menjadi kreator seni yang sungguh indah namun tidak mampu menjelaskan karyanya ya kemarin ya. Jadi dia cuma hanya seniman gitu ya atau kreator. Ada orang yang mampu menjadi kreator seni yang sungguh indah, mampu menjelaskan karyanya gitu ya. Itu kita biasanya terlibat dengan ini ya. Jadi kamu sebagai seorang kreator gitu ya, atau desainer gitu ya. Minimal ya kamu harus bisa menjelaskan karya karena tugasmu, golonganmu ada di sini. Yang pertama, namun tidak mampu menjelaskan karyanya, itu ada. Ya, kayak gitu. Nggak masalah, tapi kamu harus menjadi kreator atau menjadi desainer yang hebat. Kalau tidak bisa menjelaskan karya. Karena kita posisinya ada di dua ya. Karena kita punya ilmu desain, kita belajar desain. Jadi kamu harus mampu menjadi kreator seni yang baik atau yang hebat ya, untuk menjelaskan karyanya secara hebat juga. Nah, ini kondisinya seperti itu. Terus ada orang yang tidak bisa menjadi seniman, namun indah dalam menjelaskan karya, bahkan karya alang pun bisa ditanya. Ini nggak bisa juga kita ya. Tapi ada itu kritikus ya. Kritikus atau istilahnya adalah apresiator atau kurator. Dia tuh nggak bisa berkarya, tapi punya ilmu gitu ya.
Cuman kita nggak membuka jurusan, membuka konsentrasi itu. Mungkin di konsentrasi lain ada, mungkin di kampus lain ada. Itu menjadi kritikus seni atau kritikus desain ada. Cuman isinya nulis kambek mikir, gitu. Mikir nulis gitu. Bukunya akeh, gitu. Jurnalnya akeh. Terus kemudian artikelnya banyak. Itu ada orang kayak gitu ada. Gitu ya. Ya. Jadi dia mencoba untuk memikirkan ya, yang nggak patut itu sebenarnya ini ya. Kalau kamu hidup, Yudi nomor 4, nggak ada. Jadi ada yang nomor 4 ini. Jadi berkarya dia nggak bisa, terus menjelaskan karya nggak bisa, ngapresiasi nggak bisa. Kamu jangan seperti ini. Nah, posisinya ada di mana? Jadi kenapa dia seperti itu? Karena alasannya utamanya itu adalah dia masih belum memiliki atau memikirkan terkait dengan hakikat seni. Ya, biasanya gitu. Jadi keterlibatan orang terkait dengan seni atau seni kan biasanya kalau kita ngomong banyak hal ya terkait dengan apresiasi, terkait dengan kreasi, gitu ya, terkait dengan itu umumnya. Nah, terus apa sih yang dimaksud hakikat gitu ya? Hakikat itu kayak refleksi, terus kemudian esensi gitu ya. Jadi setiap ini di lembaga kebenaran kan tadi ada 4 ya. Jadi kalau kita masing-masing punya cara pandang atau prinsip masing-masing. Ada kebenaran agama, ada kebenaran filsafat, kebenaran seni, ada kebenaran ilmu. Nah, kalau kita membahas mengenai estetika, itu sebenarnya berkelindan antara kebenaran filsafat dan kebenaran seni. Jadi kita juga patut bisa mengapresiasi karya dengan baik. Nggak ada urusannya dengan berkarya ya. Pasti itu hal selanjutnya. Tapi yang paling penting adalah kebenaran filsafat. Ya. Jadi yang kamu gunakan itu adalah namanya rasio. Ya. Rasio itu bernalar. Selama kamu bisa bernalar, selama kamu bisa logis, tanpa cara berlogis berarti kan mau dan sebagainya, mengkritisi sebuah hal, membenturkan segala pernyataan atau pendapat, berani untuk berpendapat, itu bagian dari sebenarnya metodologi dalam filsafat sebenarnya. Nah, estetika itu sebenarnya bagian dari filsafat juga. Ya, makanya kalau kita ngomong kebenaran filsafat itu membuat kita berpikir konseptual dan sedikit radikal. Tapi juga wajib untuk memahami kebenaran seni juga. Ya, tadi ya ada kebenaran agama yang dipercaya bersumber dari keyakinan gitu ya, mutlak, dogmatis, nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Jadi semisal teman-teman kalau kebenaran agama, semisal mau sembahyang gitu ya, nggak mungkin ya kita mau sembahyang di pura Islam gitu ya, jelas nggak bisa ditawar lagi gitu ya. Kalau mau sholat ya hadapnya ke barat, nggak mungkin ke timur gitu ya, itu nggak bisa ditawar gitu. Jadi ini terkait dengan konsensus, ada urusannya dengan kitab-kitab, terus kemudian sumber-sumber dari wahyu, terus kemudian nggak ngomong Islam tok ya, jadi segala macam agama dan sistem kepercayaan. Ya intinya adalah kesadaran terhadap yang dilakukan agar damai harmonis baik di dunia maupun di dunia keabadian. Gitu ya. Jadi intinya adalah mempercayai bahwa setelah kehidupan ini itu ada kehidupan selanjutnya. Apa-apa itu menjadi roh nanti ya. Kalau di Buddha ada namanya dilahirkan kembali itu apa? Ya reinkarnasi. Ya seperti itu. Kalau dalam Islam ya setelah kita meninggal nanti kan kita ya kita menjadi roh lah gitu kan ya. Ya kita akan menunggu ketika dibangkitkan ya kembali ya kita masih menjadi roh. Nah ini adalah terkait dengan media spiritual dan transcendental. Transcendental antara kita dengan Tuhan. Kalau spiritual kita dengan manusia yang lainnya, kita dengan kehidupan, kita dengan alam gitu. Jadi ini terkait dengan kebenaran agama ya. Jadi bagaimana sekarang itu kebenaran agama menjadi sesuatu yang
tidak mungkin ditawar dan berdasarkan dari keyakinan. Ya, ini yang filsafat ya. Jadi keberadaan estetika itu sumbernya adalah nalar ya, mendasar sampai bisa radikal. Ya. Jadi kita tutup ya, Ben. Dan mengagungkan sesuatu yang konseptual. Berarti selama kamu bisa selama kamu berpikir konseptual, berpikir mengagungkan sesuatu, kamu bisa berlogika, ya, itu bisa dianggap sebagai bagian dari filsafat. Apapun masalahnya. Cuman kadang kan kita kalau mau mikirnya keras terus itu kan gitu nggak mungkin ya. Kita mau segala sesuatu dipikirkan secara konseptual gitu. Karena keadaan dan kondisi otak kita itu memang tidak selalu kebenaran itu selalu filsafat gitu. Selalu. Mau makan terus besok saya makan apa ya? Kalau makan ini saya nggak sampai nggak kayak ngono. Wis mangan aja gitu loh. Besok saya kenapa saya hidup? Nggak mungkin ya kamu tiap hari mungkin kenapa saya hidup. Tertentu ya kadang mungkin wah hari ini saya capek. Tiba-tiba kamu kepikiran kenapa saya hidup? Ya, nggak selalu kayak gitu juga. Nah, ada momen di mana di beberapa hal ini penting ya. Ketika kita mencari kearifan dalam hidup. Gitu ya. Contohnya ketika kita memikirkan di alam itu, merefleksikan sesuatu, kita merasa kecil, oh alam itu secara besar ya ternyata ya. Itu sebenarnya bagian dari filsafat. Oke ya, ini yang terkait dengan kebenaran seni ya. Ini seperti halnya agama, jadi menjangkau kebenaran mendasar ya. Universal dan menyeluruh, mutlak dan abadi. Jadi alatnya itu intuisi. Selama kalian punya perasaan, itu bisa dikatakan kamu punya jiwa seni. Gak mungkin setiap orang gak punya jiwa seni. Semua pasti punya jiwa seni. Yang sifatnya sangat subjektif, gitu ya. Ya, sangat subjektif. Jadi gak tahu nanti berdasarkan selera, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kamu dapatkan, berdasarkan dari trauma, ya, banyak sekali. Ini adalah kebenaran seni. Jadi kebenaran seni, kebenaran agama, dan kebenaran filsafat itu adalah fokusnya adalah di membangun dunia spiritual. Ya ini yang sangat beda dan sangat baru. Jadi kebenaran ilmu ya. Jadi ilmu itu mulai sebenarnya dulu itu orang ya masih belum kepikiran untuk pembuktian kebenaran menggunakan riset atau istilahnya adalah bisa dibuktikan secara ilmiah. Orang memikirkan kebenaran ilmiah itu mulai di masa Renaissance sebenarnya. Ya. Jadi makanya kenapa ini baru. Yang paling lama itu adalah agama ya. Kebenaran agama itu dari kita mempercayai bahwa Adam turun ya, sebelum Adam turun itu sudah dipercayai gitu ya. Kalau kita menurut kebenaran agama darah muslim ya. Merupakan pembuktian kebenaran secara khusus dan terbatas terhadap prediksi kontrol terhadap pernyataan empiris. Empiris itu dapat dibuktikan. Jadi selama dia bisa dibuktikan, terlihat secara ilmiah, itu bisa dikatakan kebenaran ilmu. Itu mulai di masa Renaissance abad 14-15 itu di Eropa. Sumbernya empirik, bisa dibuktikan faktual apa adanya gitu ya. Alat untuk menemukan kebenaran, nalar, logika, bermetode dan sistemik. Ya. Jadi punya metodenya. Ya, paling mudah adalah ketika kita membuktikan, misal kita pakai alat, misal ya air mendidih, ya kita pakai termometer ya kan alatnya. Itu air mendidih itu ada berapa derajat? Ya selama air mendidih, selama airnya dingin itu pakai derajat ya menyesuaikan sesuai dengan alat yang kita gunakan. Nah, itu namanya kebenaran ilmu. Jadi selama itu bisa dibuktikan. Ya, jadi alurnya atau istilahnya hakikat agama, filsafat, terus kemudian hakikat ilmu. Ini potensi ya. Potensi itu dalam artian ini banyak bisa fenomena dalam kehidupan itu bisa
menemukan hakikat-hakikat ini semuanya. Jadi di hakikat ilmu itu juga punya hakikat, seni itu juga punya hakikat, filsafat itu juga punya hakikat, terus kemudian agama itu juga punya hakikat. Masing-masing kebenaran atau hakikat atau esensinya berbeda. Ya. Oke, jadi ini tidak ada sekat. Kenapa tidak ada sekat? Mungkin karena beberapa saya contohkan tadi ya, kayak wayang tadi ya. Itu sebenarnya secara hakikat seni dan hakikat agamanya itu sebenarnya 11-12 gitu ya. Jadi orang anggap itu adalah bentuk spiritual dan mereka percaya pada sesuatu hal gitu ya, terkait dengan mereka dengan Tuhan dan mereka dengan manusia atau mereka dengan mereka dengan alam dan sebagainya, itu ditransformasikan dalam sumber-sumber cerita yang ada di dalam Ramayana atau Mahabharata pada waktu itu. Ya. Kalau sekarang ini malah terpisah-pisah ya, sekarang malah dibentur-benturkan. Ya, makanya kenapa orang sekarang itu gampang konflik ya, karena menganggap kebenarannya itu paling benar, itu agama paling benar gitu. Ya, dia ada alam material, ada alam spiritual ya. Ya, contohnya tadi ya, yang terkait dengan wayang tadi, sumber kebijakan dan sumber kebajikan, contohnya Semar ya. Semar mewakili simbolisme apa? Ya, dia dewa, terus kemudian karena sumber sumber kebijakan atau kebajikan dari tokoh Semar itu dia seperti kayak simbolisme dari Tuhan secara secara eksistensial gitu, eksistensial. Ya karena dia lahir dari sesuatu hal yang tidak berwujud ya. Tidak berwujud ya, muncul aja tiba-tiba Semar gitu ya, seolah-olah ya tidak dibuat oleh siapapun gitu ya. Kalau memang ada sesuatu hal yang tidak dibuat oleh siapapun, ada nggak? Ya Tuhan itu sebenarnya dia mewakili konsep Tuhan sebenarnya. Dia orangnya welas asih, terus kemudian bisa mengayomi semua raja. Dia dari kalangan menengah, tapi juga bisa menjadi kalangan orang atas ya. Lah transformasi ini atau simbolisasi dari ini masih menjadi pandangan hidup untuk orang kejawen misalnya gitu. Ya. Ini kebenaran seni ya. Ini kalau teman-teman main di Jogja itu ada namanya API, jadi Asosiasi Pematung Indonesia. Jadi di sekitar kalau kamu ke mana? Yang terkenal itu apa namanya? Saya lupa sampai Malioboro. Itu ada, saya lupa bulannya bulan apa. Itu pematung-pematung itu bikin patung gede-gede gitu ya. Ada yang ukurannya 5 meter, ada yang ukurannya 3 meter, ada yang seperti ini gitu ya, menarik. Menawarkan kelucuan-kelucuan juga ada, terus kemudian kemegahan sebuah patung. Ini menarik ya, ini yang dulu dia sempat bikin salah satu tokoh gitu ya. Cuman salah satu tokohnya itu mewakili konteks orang Indonesia gitu ya. Jadi Spiderman terus kemudian makan pecel gitu ya. Terus kemudian identik dengan monyong itu ya. Dia nggak bagus-bagus banget itu loh. Ya, itu menarik. Jadi menawarkan kelucuan-kelucuan dan sumber refleksi atas hiburan seseorang. Ya, ini yang kemarin ya. Apakah seni itu selalu indah gitu? Tapi buktinya ini menjadi karya seni atau karya fotografi juga ya. Kalian boleh aja menurut kalian bahwa seni itu tidak selalu indah juga. Ya. Jadi masing-masing secara subjektif itu boleh. Kemarin yang nggak setuju dengan ini indah siapa ya? Anesta ya kayaknya. Ya karena mengerikan dan sebagainya. Tapi bagi siapa? Vincentius ini sangat indah gitu. Indahnya itu karena momennya ya. Berarti apa indah itu berarti? Ya. Tidak selalu indah. Masa orang ditodong indah? Ya. Oke. Jadi
Tapi kenyataannya seni itu bisa melibatkan dan membangkitkan kesedihan, kegalauan, keseruan gitu. Pernah lihat filmnya kan enggak? Apa Godfather enggak? 1, 2, 3. Belum pernah ya? Ya. Itu kan ceritanya itu kan cerita mengenai mafia gitu ya. Ya mafia, kengerian, pembunuhan dan sebagainya itu dianggap indah loh bagi sineas atau film. Salah satu film terindah dan secara apa ya? Secara cerita. Kalau kamu kalau ke IMDb itu ya, itu kan dia salah satu nilainya tertinggi ya. IMDb itu adalah kayak yang melihat rankingnya film itu film lama ya. Jadi dia mulai dari tahun 80-an sampai tahun berapa? Al Pacino muda sampai tua gitu. Sampai dia berumur 50-an. Ya, mulai dari muda sampai tua. Jadi seni itu tidak indah-indah tok gitu. Tapi juga kesedihan, kegalauan, keseruan, terus kemudian kematian, kedepresian gitu. Ya, dan sebagainya. Itu bisa ditawarkan oleh foto. Contohnya adalah ini seni fotografi. Terus ada orang perang itu bisa dikatakan bagian dari seni juga. Coba kamu ngobrol sama jenderal gitu. Menurut mereka yang paling indah apa kira-kira? Apa? Iya. Tapi kan menurut dia kan benar kan? Tapi menurut kita ngeri kan ya? Dada semua belum tiar gitu ya. 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 Tapi orang bisa mengatakan itu bagian dari seni perang gitu. Ya. Jadi seni adalah pengetahuan sensoris ya. Kita punya apa ya? Penglihatan gitu ya. Punya pendengaran gitu. Makanya seni musik kita mendengar musik, alunan nada, terus kemudian beat, instrumen gitu ya. Itu melibatkan sensoris. Jadi kalau ya mohon maaf ya, orang yang buta atau orang yang tunanetra itu kan pendengarannya kuat ya. Maka dia secara sensoris atau kekuatan-kekuatan di pendengaran sama rabaannya dia akan lebih kuat. Ya. Karena dia lebih potensial gitu ya. Ya. Jadi dan logika sebagai dasar dari ilmu pengetahuan dengan tujuan kebenaran. Nah ini sebaliknya ya. Contohnya kayak gini ya. Ini bisa seni, bisa logika juga. Seninya dari mana kira-kira? Apa? Ya keindahan bentuk. Logikanya? Iya membuatnya. Jadi kan ini bisa aja konteks ketika melihat foto ini itu menjadi banyak kebenaran yang ada di situ kan ya. Membuatnya, terus kemudian ngukurnya ya. 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 Kalau kebenaran agama, ketika kalian meyakini atau berdoa gitu ya, untuk khususnya untuk mungkin ini adalah pemeluk agama Buddha ya, karena ini kan candi orang Buddha. Toh orang Buddha pun tidak akan seperti kayak orang Muslim gitu ya. Mohon maaf ya Muslim, karena memang kebanyakan orang Muslim di sana itu ngawut, naik ke nganunya itu ya, apa itu ke celongkoannya ini ya. Jadi naik sebenarnya itu kan nggak boleh. Kadang kalau mitosnya katanya ngeranggeh gitu ya, kepalanya itu jadi nganu. Padahal itu akan merusak strukturnya. Ya. Itu. Jadi seni itu bagian dari pengetahuan sensoris juga. Ya, berkait dengan itu. Jadi seni itu bagian dari penghayatan dan penikmatan atau dinikmati. Ilmu seni itu bagian dari persoalan pemahaman. Ini dan ini opo ya? Gak ada dannya ya. Seni-seni itu bagian dari persoalan pemahaman ya, dan pengertian. Jadi bedakan ya penghayatan dan pemahaman. Contohnya kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu ini ilmu seni nggak perlu, karena kita ngomong penghayatan aja. Buat apa gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan seorang fotografer, ya itu ilmu seni. Komposisinya, ya rule of third gitu ya, cahayanya. Kita sebagai kreator akan memikirkan
sejauh mana ini menjadi ilmu seni. Makanya bedakan antara itu. Dari sini sangat memusingkan belum? Intinya adalah dasar dari apa ya? Ketika kita meletakkan pemahaman seni dan penghayatan dan ilmu seni itu cukup berbeda. Jangan dijadikan jangan disamakan. Ya. Tapi kadang gini, tanpa kita belum bisa menghayati itu kalau bikin karya kan agak sulit gitu kan ya. Biasanya kan gitu ya, secara logis ya, atau secara nalar. Jadi kita harus menghayati dulu ya, baru bisa memahami sesuatu hal. Biasanya gitu. Ya. Ya. Soalnya kayak juga kita pagi-pagi jalan-jalan, dia matahari datang terus menerobos ke pohon-pohon gitu ya. Kayak ada cahaya surgawi gitu ya, gitu ya. Lewat itu lari, enak banget gitu. Nah, itu penghayatannya bagaimana? Tapi terkadang di satu kondisi itu kita bisa aja tidak merasakan perasaan tersebut juga. Ya. Karena mungkin kita lagi galau gitu ya, atau lagi capek, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin kita tidak merasakan suasana yang seperti yang dirasakan orang pada umumnya pada waktu itu. Ya, jadi dalam estetika klasik atau modern itu seni itu dibagi dua ya. Jadi keterampilan, art is skill making and doing. Jadi seni untuk membuat sesuatu dan melakukan sesuatu, membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Jadi kaitannya dengan keterampilan. Terus kalau fine art itu seni untuk seni ya. Biasanya kita bagi orang desain ya, itu biasanya kan kita butuh keterampilan ya. Kita bisa menyampaikan sebuah pesan ya, atau istilahnya adalah kita menjadi problem solver ya. Jadi keterampilan kita itu digunakan untuk mengatasi sebuah hal atau mengatasi sebuah masalah. Kalau fine art itu tidak perlu mengatasi sebuah masalah. Yes, kita berkarya aja, gitu loh. Berkarya aja. Seneng nggak seneng orang lihat buruk, jelek, koproh dan sebagainya, no problem. Namanya fine art. Ya. Makanya kalau di seni murni ya, seni murni itu kan terkesan bahwa orang tersebut itu dikatakan bebas tanpa batas gitu ya. Tapi kadang dia juga punya metodologi sendiri gitu ya. Kadang kalau seorang seniman gitu, kadang kan kita lihatnya acak-acakan, rambut gondrong dan sebagainya gitu ya, identik dengan itu biasanya. Karena memang dia fokusnya adalah untuk berkarya, tidak memikirkan hal lain biasanya. Jadi dia hidup untuk karyanya gitu biasanya gitu. Tapi kadang banyak orang yang ngomong itu dianggap bagi sebagai bagian dari legitimasi. Jadi sok-sokan gitu loh. Atau istilahnya artsy ya, sosokan seniman gitu ya. Kayak jebol-jebol terus nganu. Ya kan ada kayak gitu. Ini ada yang menarik ya. Jadi ini salah satu istilahnya seniman. Dia ya istilahnya adalah berangkat dari, ada yang pernah dengar Basquiat enggak, teman-teman? Kita stop. Ini bisa ditonton bareng ya. Ini saya rasa menarik membahas mengenai bagaimana dia hidup dari seni untuk seni. Pelukis ya, dia pelukis. Ini dari YouTube ya. Tapi lah YouTube kok nggak iklan. Oh ini belum di share screen nih. Ini YouTube-nya. Oke. Kita tonton bareng ya. Di sana dengar nggak ya? Di teman-teman sana? Kok menang? To write a song or something to happen. You know, most kings have to be inspired by Basquiat. You know, the drawing. You have to. Most of the kings that they had cut off on the bottom. Look at that. I was like. Bentar. Delek niki apa caranya? Aku nggak tahu.
Apa? Ada tulisan di titik belakang. Oh, Terus ada juga kan. oh iya, ini ya. Loh, enggak. Wah, ini ya. Ini cuma berapa menit? 13 Say menit. something right now that would inspire me to write a song or something to happen. You know, most kings just happen to be inspired by Basquiat drawing. You know, the drawing. You have the most young kings that they had cut off on the bottom. I looked at that and I was like, how? Jean-Michel Basquiat is a name that reverberates through the art world. Graffiti artists turn art sensation. Basquiat is one of the most iconic and enigmatic artists of the 20th century. His work challenged the conventional boundaries of art. His paintings are some of the top-selling contemporary pieces being sold at auctions today. In May of 2017, his untitled painting sold for $110.5 million to Japanese billionaire Mushaku Mizawa, which at the time was the priciest work ever sold by a U.S. artist. Basquiat referenced fine artists such as Lulu Buffet and Cy Kwame, writers like Allen Ginsberg and William Burroughs, and musicians like David Bowie and Miles Davis. He would look at how early rappers at the time would use samples in their music, and he would do the same with his art. In the same way, artists who borrowed from James Brown borrowed from Picasso. His reference points were many eclectic, as he came with the TV on, music blasting, and with reference books all around him. We asked Basquiat about the words in his paintings. Where did the words come from? Real life books. Word books? Yeah, and you just skim them and start including. No, there's one thing I hear this always going on. Oh yeah, well I mean things like punic words. I remember that was in one of your. Oh, that was from a guidebook I wrote in history. Using inspiration from poetry, anatomy, typography, strategy, and so on. This allowed him to create visual collages that were incredibly unique. His work was filled with cultural references and esoteric allusions, taking on politics, pop culture, racism, and art history. He's been referenced by numerous hip-hop artists, including Kanye, Jay-Z, Nas, and J. Cole. His rise came extremely fast as he managed to squeeze a lifetime worth of work in just 10 years' time, as he tragically passed away at just 27 years old. Iklan. Gratisan ya, teman-teman ya. Basquiat's journey begins in Brooklyn, New York in 1960. Born to a Haitian father and Puerto Rican mother, he had a multicultural upbringing which heavily influenced his art. Basquiat experienced adversity very early on in life. When he was just 7 years old, he was hit by a car while playing in the street. He broke his arm and suffered several external injuries, causing him to require surgery to remove his spleen. While he was hospitalized, his mother taught him great anatomy, which would ultimately influence his art going forward. Why are you so bad with stuff? And Very well, what's it about that? and then started imitating. Well, not really imitating, but doing. Right, I use them as a source material. He mainly grew up with his father, primarily due to his mother's mental state, as she was in and out of mental hospitals for most of her adulthood. Overall, he was a gifted kid as he learned to read and write by the age of 4 and was fluent in English, Spanish, and French. The family bounced around a bit during his early years, first living in Brooklyn, then moving to Puerto Rico for 2 years before settling back in the BK, and he would attend Edward Thoreau High School. During these years, he struggled due to his mother's mental instability, and he began to rebel. He would often skip school, ran away from home, slept on park benches, and watched music spread apart, and he even got expelled from Franklin's principal. He would eventually drop out altogether at 17, which caused his strict father to kick him out of the house. In 1976, Basquiat met Al Diaz at City School High School. The two bonded over their academic problems and Puerto Rican heritage. In 1978, they began spray paint graffiti on buildings all over lower Manhattan, working under the pseudonym Samo. The phrase was something the two made up short for same old shit. The tag was usually a copyright symbol along with short phrases which served as poetic and satirical advertising slogans. Same old tags were different from other tags at the time because there was always a message attached to it. A
peak performance expressionism as opposed to people just writing their names. Me and Pascal were school together. I came from high school one design. We met at a city at school, alternative high school, where it wasn't the usual classroom format. We'd go out and do stuff, like actually be involved in stuff. And the same one was started out as a private joke. It came from the expression same old, right? Like you hear two older black guys talking and say, hey, what's up, Eric? And one guy say, same old, say same old shit, sort of thing. It was more about the timbre, the sound of the term. So we like played with it. On December 11th, 1978, TAC would get their first taste of public recognition. The Village Voice News and Culture paper will publish an article about the sample graffiti going around, and then an interview with Baudelaire and Al. After dropping out of school, Basquiat was heavily active in the Lower East Side, including East Village, Soho, and around the School of Visual Arts. This is where he would befriend fellow artists Keith Haring and Kenny Sharp. In hindsight, this was a legendary crew, considering the notoriety and impact they collectively made in the art world. Artist Keith Haring had been following the same graffiti and befriended Basquiat that year. Haring recalled, I still hadn't met Jean-Michel. I had only heard of him. Well, one day a kid came up to me just as I was going into SVA, and he asked if I could walk him through past the security guard. He wanted to get inside the school. I said, sure, and he walked through. I disappeared into a class. When I came out an hour later, I noticed there were all these fresh same old poems and tags, places that they hadn't been in hours. I put two and two together and realized that the person I had walked through was Basquiat. In 1979, 19-year-old Basquiat appeared on a show TV party hosted by Conan O'Brien and revealed himself as Samo. He and O'Brien would develop a close relationship, and he would make regular appearances on the show afterward. Jean-Michel. Right. So tonight after this really good meal, one of the movies where I see a saxophone. When I got there, I found $10 in the window. The lady disappeared from it and came back, gave me $10 and said, "No more music, that's it serious." So I was like denied entrance to a movie theater. Why? Why? They said it was my appearance. That looked like a bum. That same year, Basquiat met Michael Holman at the Canal Zone party, and together they formed the rock band Great. They performed at various clubs around the city, including Max's Kansas City, CBGB, and the Mud Club. Around this time, Basquiat moved in with Alexis Adler, who lived in the East Village section of Lower Manhattan. Adler, who was a biology graduate at Barnard, saw firsthand his creative inspiration. He couldn't afford canvases, so instead he used the floors, walls, doors, and furniture to work on. He'd also create postcards and sell them around the city for $1. While selling these postcards in Soho, he saw his idol Andy Warhol at WPA restaurant in Manhattan. Spring Street with friendly curator Henry Gelsler. Gelsler dismissed young Basquiat initially, but Warhol ignored it and bought one of his postcards titled Stupid Games, Bad Ideas. This would be their first encounter, but little did they know that this would eventually lead into a full-on professional relationship. Later that year, Basquiat began working on O'Brien's independent film Downtown 81. The feature film wouldn't actually get released until the year 2000, almost 20 years later. He was homeless at the time of the movie and slept in the production office. The film vividly depicts life in Manhattan's downtown explosive art and music scene between 1980 and 1981. Basquiat's first exhibition was at the Times Square show in New York in June of 1980, where Jeffrey Deitch was the first to mention him in a press article titled Report from Times Square. A lot of people thought that Jean-Michel came from the ghetto, that he was a real tough street kid. Jean-Michel didn't come from the ghetto, but he was a real tough street kid. He left home around age 15, and he basically lived on the streets of Greenwich Village. He slept in Washington Square Park. His father, in fact, told him a story about coming to find him and finding him in Washington Square Park and trying to bring him back home. Well, like a lot of artists, Jean-Michel reinvented himself. But what was extraordinary about Jean-Michel is that he didn't wait until he was 30 years old to do it. He did it when he was 15, 16, 17 years old. Jean-Michel was the type of person who would ended up at the center no matter what. He had that instinct. I believe I first saw his work in his apartment with Diego Fortes, Diego Maggi. In February of 1981, he participated in the New York New Wave show at New York's PS1, curated by Diego Fortes. 119 other artists were present, including Keith Haring and Andy Warhol. In 1981, he met the art dealer Ian Jose.
Kings early on. She opened a gallery in Soho and really wanted to represent him. With his lack of resources, she gave him cash to buy supplies and offered up a gallery basement storeroom for him to use as his own studio. By 82, Jose would put on his first show, which featured his canvas paintings, all of which sold out. Basquiat became an overnight success. If you're here, you've been invited. You've been specially invited as someone who could possibly change the world. He eventually leaves the Jose Gallery, and gallerist Bruno Bischofberger became his worldwide art dealer. Jose had represented Basquiat for about 4 to 5 months at this point, but the main reason for him leaving was because despite his several warnings, she sold multiple paintings of his that to him were unfinished. Bischofberger would then become his worldwide exclusive art dealer until his untimely death and gave Basquiat his own one-man show at his gallery in Zurich. So in a very short amount of time, Basquiat went from being a homeless, relatively unknown artist to becoming an absolute superstar. That same year, in October of 1982, Bischofberger would arrange a lunch for him to none other than Andy Warhol at his studio turned nightclub called The Factory. The two would immediately hit it off. Warhol brought his Polaroid camera and began taking pictures of the young artist. Then they took a few together. Then out of nowhere, Basquiat decided to leave before they even finished lunch. He returned about an hour later with a fresh painting, paint still wet. Put the two together and he named it Dos Cabezas. Visitors and employees flocked around to see the painting, and it was easy to see that Warhol was impressed, saying, "I'm really jealous. He is master." This would officially mark the beginning of their infamous relationship. The two began to work together frequently and created famous works such as Arm & Hammer 2 and Untitled General Electric 2. It made for a timely combination as Warhol in the early 80s was struggling to maintain relevancy. He was considered a has-been, and Basquiat was a young, up-and-coming talent. Fresh eyes and a way for Warhol to stay in touch with the new generation. Unfortunately, the relationship was short-lived. It all started at the Tony Schafrazi Gallery show in 1985. The critical reaction to the show was poor, with Basquiat being referred to as Warhol's mascot. In a New York Times article after the show, it became an embarrassment for the pair to even be seen together. Basquiat took it personal as he didn't want people to look at him as just a Warhol protege. Eventually, he would slowly stop calling Warhol, and then altogether the two would stop collaborating, and the relationship never recovered from there. On February 22nd, 1987, Andy Warhol passed away. His heart stopped beating after he had been recovering from gallbladder surgery. Basquiat struggled to cope with his death. His drug use continued to worsen. In 1956, his girlfriend, Anna Good, was able to get him into a methadone program, but he quit after just 3 weeks. In the last months of his life, Basquiat became a recluse. Despite his intense sobriety, Basquiat passed away at his home on August 12, 1988, from a heroin overdose. He was found unresponsive in his home by his girlfriend, Kelly Inman. The greatest black contemporary artist of his generation was gone too soon at the young age of 27. His funeral will be held at the Greenwood Cemetery. In the obituary, Henry wrote for Vogue. He stated, "He truly created a lifetime of works in 10 years. Really, we wonder what else he might have created, what masterpieces we have been cheated out of by his death. But the fact is that he has created enough work for the true generations to come. Only now will people understand the magnitude of his contribution." Basquiat left the world with over 1,000 paintings drawn. After his death, the New York Times indicated that Basquiat was the most famous of only a small number of young black artists who have achieved national recognition. His stamp on pop culture is unparalleled, from references by musicians to his influence in fashion. Basquiat was able to leave his mark in the world, contributing the best way he knew how. From a rebellious street kid to a legend in our world, a leader in the neo-expressionism movement, Jean-Michel's work will continue to reverberate. This is Grammarly's AI Writing App. You're writing from start to finish, all in one place. Whether it's Oke, jadi menarik banget sih siapa Basquiat ini. Kalau di ini hilang anak-anak, enggak ya? Enggak ada. Ya apa nutupi? Loh, kok hilang? Ini ya. Bukan.
di Mana? apa di pojok Ini. kanan bawah itu kan ada panah ke atas. Pojok bawah. Bukan yang Oke. sidebar windownya itu pojok kanan bawah itu kan ada. Kanan ini. Nah, coba klik yang zoom. Ini. Mana ya? Aku keluar ini. Nggak keluar toh. Ya apa sih? Kok nggak betul? Yang mana? Komen? Gue metu. Iki ya paling meeting ya. Tutup ya. Kan presenting gitu, available. Enggak no. Open recording. Masuk iki. Iki malap ngono nanti. Ini kayaknya aku masih nganu tapi nganu ya. Ini apa sih? Bentar. Udah nggak tahu ini aku. Ini nggak ada nganu nih pisan. Nggak ada. Ini padahal tadi udah keluar ya aku ya. Halo teman-teman. Anu enggak ini? Aku nggak bisa balik ya. Iya, Pak. Oh. Masih. Masih, Pak. ALT ya. Coba escape, Pak. Escape. Oh. Makanya nggak metu-metu. Nyarinya sulit banget. Ya. Jadi ya tadi kita mencoba lihat kisah dari Basquiat ya terkait dengan fine art. Jadi menarik belajar banyak dari apa ya seniman-seniman. Mungkin kalau kita lihat itu kan berdasarkan dari apa ya wawasan kalian mengenai seni apa. Kan kita muaranya tetap di seni, mungkin desain bisa yang lain. Cuman kalau di bidang seni ya mau tidak mau banyak contoh yang dilakukan oleh seniman-seniman lukis ya contohnya. Kalau desainer selama ini yang bisa menjadi refleksi nggak cukup banyak. Tapi kalau seniman-seniman lukis itu atau seni rupa murni lebih banyak ya daripada desainer. Tadi contohnya adalah ini, karena dia jadi kayak zeitgeist ya, jadi kayak spirit zaman. Ketika kamu ngomongin street art yang bisa menjadi perkembangan seni ya Basquiat, ya tokohnya gitu ya. Lukisannya ya seolah-olah kita ngelihatnya kayak lukisan bocah anak kecil gitu ya, coret-coretan gitu ya, kayak gitu. Padahal dia pada waktu itu perkembangan seni seni rupa itu fokusnya kan tetap fokus di abstrak ekspresionis yang karya anu tadi, terus pop art itu karyanya siapa, Andy Warhol. Pernah nggak Marilyn Monroe yang di Sablon? Pada waktu yang berkembang paling kuat seni di Amerika pada waktu itu karyanya Andy Warhol itu. Nah, terus muncul si seni jalan ini tadi. Jadi dia adalah tunawisma yang kemudian sering berkarya gitu ya. Makanya kita sebut 10 tahun itu karyanya 1000. Jadi sebulan itu karyanya berapa kalau 10 tahun? 1 tahun kalau dia 1000 ya tadi ya. Itu sangat-sangat karena karyanya itu kayak karya
menggabungkan graffiti gitu ya. Graffiti terus kemudian teknisnya digunakan adalah teknik lukis. Jadi menggabungkan dua itu sehingga dia dianggap liar lah ya pada waktu itu. Nah, terus apa yang perlu dipelajari di estetika? Jadi sebenarnya kita akan lebih banyak melatih ya kemampuan untuk melihat lewat penginderaan secara sensoris ya. Ya nanti terkait dengan ini, karena setiap karya belum tentu indah sehingga dibutuhkan ilmu yang bernama estetika. Ya. Terus apakah yang dimaksud estetika? Jadi kajian tentang proses yang terjadi antara subjek, objek, dan nilai terkait dengan keindahan. Jadi kita bisa ngomongin senimannya, ngomongin objeknya, terus nilai kebenaran. Nilai itu ngomong kebenaran seni yang terkait dengan keindahan tadi. Ya. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai teori-teori estetika, mulai dari Plato sampai ke belakang, terkait dengan hasil pemikirannya. Karena kita akan lebih banyak tahu membahas estetika dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi estetika itu bagian dari keilmuan mendasar, pemahaman akan keindahan, dan estetika mampu memberikan modal khusus kita sebagai manusia untuk memahami hakikat seni. Ya. Jadi memang estetika karena filsafat keindahan, hakikat seninya jadi lebih dipelajari atau kita pahami ya. Karena kalau tujuan estetika pada keindahan, tujuan logika adalah kebenaran. Sehingga kalau kita ngomong studi estetika itu adalah persoalan bagaimana kita untuk membahas kebenaran dari keindahan tersebut. Ya. Makanya yang namanya filsafat keindahan. Ya, keindahan ada dua, keindahan alam dan keindahan karya seni. Ya contohnya kayak gini ya. Jadi seorang memasak, dia membuat karya ya, atau membuat masakan menjadi enak atau secara penampilan sangat keren atau estetik gitu ya. Atau seorang petani ya. Jadi dia menata ataupun menyusun ya, sehingga dia bisa tumbuh subur, terus kemudian pola perawatannya diatur, itu juga bagian dari estetik juga. Wah, kok hilang ini tulisannya ya? Ya, ini estetika dari berbagai tokoh ya. Ya, ini hitam semua ini menjadi ini opo ya. Ya. Jadi estetika itu bagian, kalau bahas kata dasarnya esteton, kemampuan melihat penginderaan ya. Seni itu bagian pengetahuan sensor yang dibedakan dengan logika atau pengetahuan intelektual. Jadi keindahan itu sendiri. Estetika merupakan filsafat keindahan, mulai dari Socrates sampai sekarang pun masih membahas apa itu seni. Seni pun masih dibahas ya sekarang. Lah, kita minggu depan akan membahas mengenai ini ya, mulai dari Socrates sampai ke Plato. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu, karena materinya habis terkait dengan ini. Terus mungkin kalau filmnya, saya sebenarnya ada film Basquiat itu ya. Jadi yang memerankan itu ya bagus untuk bisa ditonton. Terus kemudian juga ya hiburan, tapi sekaligus teman-teman wawasan terkait dengan seninya juga lebih bagus, gitu ya. Nanti tak kirimkan ya. Tapi nggak tahu ini di YouTube ada atau enggak ya. Saya tak carikan terkait dengan Basquiat tadi. Ya mungkin dengan menonton kita lebih banyak tahu ya mengenai bagaimana seniman bekerja atau desainer, misal paling umum desainer itu arsitek ya biasanya gitu ya. Kalau bisa jadi waktu itu Zaha Hadid, pernah nggak dengar teman-teman ini? Yang membangun pernah lihat Formula One nggak? Yang merancang di Abu Dhabi, yang merancang Qatar sama Abu Dhabi sirkuitnya itu Zaha Hadid namanya. Jadi itu arsitek perempuan dari Iran. Wes mungkin ada ditanyain dulu dari sini teman-teman.
Ya, jadi hari ini kalian bisa merefleksikan kebenaran mana yang perlu kalian tempatkan. Kira-kira saya menempatkan sesuai dengan porsinya di mana gitu ya. Ketika kita ngomong kebenaran seni pada waktu apa, kebenaran filsafat di mana, kebenaran agama di mana. Kalau kebenaran agama itu mudah ya kayaknya ya, paling mudah karena itu semua mengatur masing-masing. Cuman kadang ketika kita berurusan, karena kan tidak mengurusi Tuhan tok ya, karena beragama itu kan mengurusi antara manusia dengan manusia yang lain, terus kemudian agama satu dengan agama yang lain. Karena nggak mungkin misal kita beragama, agama lain perlu kita hancurkan gitu kan, enggak kan? Kan memperbaiki sama-sama saling beragamanya gitu ya. Oke, silakan kalau mau ditanyain terkait dengan ini. Ada ya. Jadi minggu depan kita pakai buku yang ini. Jadi bukunya siapa? Bukunya Matius Ali ya. Yang ini. Jadi ini sejarah filsafat. Mulai dari masa estetika Yunani kuno sampai masa estetika postmodern. Nanti nggak dipilih aja, nggak semua. Jadi hanya mengantarkan aja. Tapi diselingi beberapa kasus-kasus gitu ya. Jadi nggak mungkin saya mengajarinya pemikiran ini kayak gimana, dan jadinya kuaku banget. Jadi mungkin saya akan lebih banyak ke kasus-kasus, misal video-video gitu ya, atau foto yang bisa kita pelajari bareng. Wih, silakan kalau mau ada ditanyain, ditanyakan dulu. Dengan ini. Karena kita jam 20.40 ya. Atau mau di Zoom, silakan mau ditanyain dulu. Gak ada? Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, berarti kita ketemu minggu depan di pembahasan mengenai tokoh-tokoh pemikir estetikawan atau istilahnya filsafat seni yang mungkin kita ambil yang cukup terkenal aja, sih nggak terkenal mungkin kita lewati, yang pemikirannya mungkin sesuai dengan keadaan sekarang gitu, misal kayak Plato, Aristoteles gitu ya. Kalian mungkin mendengar cuman siapa ya Plato itu ya, Aristoteles siapa gitu ya. Mungkin sedikit tahu dengan tokoh-tokoh tersebut, atau mungkin siapa ya yang atau tokoh pemikir di Indonesia misalnya, estetikawan di Indonesia siapa? Ferry Irwandi. Nonton Ferry Irwandi, dia ingin menghapus mata kuliah filsafat soalnya. Perlu nggak filsafat itu? Sampai di mana? Sampai mendatangkan salah satu tokoh filsafat ya, siapa lupa itu, kalau di YouTube-nya kan terkenal itu, apa ya namanya, saya lupa ya. Jadi salah satu pemikir filsafat di Indonesia, ya lulusan STF juga, pinter banget orangnya. Siapa ya, saya lupa namanya. Bukan budayawan kalau si Jawa Tejo. Dia orangnya kacamataan. Lupa saya namanya. Yowis, besok aja mesti ngebahas. Ya kalau kita ngomong pemikir barat gitu ya, kadang-kadang ke barat-baratan ya, nggak pernah ngomongin orang Indonesia gitu. Padahal orang Indonesia itu pemikir filsafatnya banyak, gitu ya. Jadi yang mengenalkan tokoh kejawen, ya semisal kayak raja-raja di mana, di Kesultanan Yogyakarta itu dulu juga ada yang pemikir-pemikir filsafat, akhirnya jadi jadi tokoh juga ada. Jadi Ki Ageng Suryo Mentaraman, yaitu pemikir filsafat dari Indonesia. Dia anaknya raja di Kesultanan Yogyakarta pada waktu itu. Jadi RM, Raden Mas. Oke, mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan minggu depan untuk pertemuannya. Terus kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih semuanya. Mungkin yang di grup ya teman-teman ya. Terima kasih hadiahnya, perhatiannya.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Saya tutup ya teman-teman ya. Siap, Pak. Baik, Pak.